Listener, hari ini di Smart Community tentu saja kita akan ngobrol bersama dengan komunitas yang ada di Kota Makassar. Seperti biasanya setiap hari Rabu kami akan hadir menemani Anda dengan memberikan beragam informasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol atau kita akan membicarakan mengenai bagaimana kita menjaga adat dan juga budaya di era digitalisasi. Nah, ini yang seru nih karena banyak sekali situs-situs sejarah, kemudian adat-adat yang ada selama ini, budaya banyak oleh anak-anak milenial kemudian dikesampingkan. Karenanya perlu terus dilestarikan. Tentu saja Smart Listener, peninggalan sejarah ini punya nilai yang sangat tinggi dan juga bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau kita tanya nih Smart Listener, tahukah kamu apa aja sih sebenarnya manfaat peninggalan sejarah? Ada beberapa mungkin dari kita yang sebenarnya manfaatnya apa ya? Dan kalau kita ngomongin soal sejarah ini adalah suatu hal yang menjadi kebanggaan yang ternyata punya sangat banyak sekali manfaat. Nah, mengutip Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia, banyak sekali peninggalan bersejarah di Indonesia yang keberadaannya harus dilestarikan, khususnya juga di Kota Makassar nih ya. Generasi penerus bangsa punya tanggung jawab untuk kemudian merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Manfaatnya peninggalan bersejarah ini di antara lain adalah menambah kekayaan dan juga khasanah budaya bangsa kita. Kemudian menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Lalu yang ketiga adalah sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa dulu ada hal-hal yang diperjuangkan oleh orang-orang sebelum kita. Lalu dapat menambah wawasan dan pengetahuan, membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu, mempertebal rasa kebanggaan, kebangsaan, dan juga memperkokoh rasa persatuan. Dan masih banyak lain, banyak banget lagi manfaat lainnya, peninggalan bersejarah lainnya yang nantinya kita akan bahas bersama, khususnya lagi di Kota Makassar. Peninggalan sejarah apa saja sih yang sekarang ini sudah banyak terlupakan. Dengan tema kita di Smart Community untuk edisi hari ini di 23 Februari 2022, ini menjaga adat dan juga budaya di era digitalisasi bersama dengan Lembaga Kajian Sejarah Sulawesi atau KASERA. Nah, di studio Smart FM juga Smart Listener saat ini telah hadir dua tokoh dua tokoh dari KASERA yang tentunya akan berbagi ya mengenai situs-situs sejarah yang ada di Kota Makassar, bagaimana cara menjaganya serta budaya-budaya lainnya yang perlu dilestarikan. Kita sapa terlebih dahulu malam hari ini. Selamat malam, ada Denggapa. Smart Listener, seru sekali kalau kita melihat penampilan dari narasumber kita hari ini karena menggunakan topi khas Makassar ya. Nah, Denggapa tidak sendiri karena ada juga Irfan Haris atau yang bisa disapa dengan Deng Lata. Iya, assalamualaikum, selamat malam. Iya, apa kabar nih semuanya? Apa kabar? Kesehatan, alhamdulillah. Iya emang bener ya. Sekarang ini musimnya aduh di mana-mana semua pada influenza ya. Karena kalau kita bilang COVID nanti tambah masyarakat jadi tambah ketar-ketir, banyak yang influenza, yang sakit influenza. Dan Smart Listener, untuk obrolan kita hari ini di Smart Community bisa juga Smart Listener saksikan langsung via YouTube yang mana kita siarkan langsung ya. Jadi kalau mau komentar juga nanti atau mau masukkan pertanyaan terkait tema kita untuk hari ini juga boleh, nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita yang hadir. Langsung saja kita mau tahu KASERA itu apa sih sebenarnya Kak? Sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, KASERA itu apa? KASERA itu adalah satu lembaga. Oke, baik, terima kasih.
Kasera itu adalah salah satu lembaga yang dimana di dalamnya itu ada para penggiat budaya Kota Makassar, baik di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Itu ya Ya. Kasera ya. Jadi kalau Kasera sendiri sejak kapan nih berdiri? Kasera sendiri sudah 1 tahun, tahun 2000, 23, sudah tiga tahun, 2020. Mm-mm. 2020 ya, 2020. Bulan Dibentuknya tahun 2020. 2020. Kenapa tiba-tiba membentuk kajian sejarah yang bernama Kasera ini? Bahwasanya Awalnya dari apa? dari kita itu berawal dari suatu perkumpulan penggiat budaya, sesama teman-teman penggiat budaya semua itu merasa ada hilang jati diri orang Makassar, bahwasanya situs-situs sejarahnya itu kurang terpelihara untuk sampai sekarang ini. Oke. Makanya teman-teman yang ada di Kasera itu bergabung untuk melestarikan adat dan budaya maupun situs-situs yang ada gitu. Oke, berarti karena kan ini penggiat bukan sih, lebih ke menjaga situs dan juga budaya yang ada di Kota Makassar nih. Berarti orang-orang atau anggota yang di dalam Kasera ini kebanyakan berprofesi sebagai apa? Jadi yang berada di dalam lembaga Kasera sendiri itu banyak, ya banyak. Banyak ya, kayak mungkin ada praktisi budaya juga. Iya. Yang pelestari budaya, Pemerhati pemerhati budaya, sejarah, bahkan ya orang-orang yang betul-betul mencintai adat dan budaya. mencintai adat dan budaya itu sendiri sudah ada di Di dalam dalam Kasera. Kasera ini. Oke, total anggotanya udah berapa berarti nih kalau di Kasera? Sudah ada 30 orang sampai saat ini. 30 orang ya sampai saat. Oh, banyak dong ya. Berarti ini dari Kasera ini terbentuk dari kecemasan kita melihat banyaknya situs-situs sejarah dan juga budaya yang ada di Kota Makassar ini terbengkalai ya. Betul, Tidak ya. terurus ya, padahal ini punya seperti tadi ada manfaat dari peninggalan bersejarah yang bisa menambah kekayaan dan juga hasanah budaya, bisa menambah pendapatan negara sebenarnya, bahkan ini juga akan menjadi warisan untuk anak cucu kita ke belakang. Apa yang kemudian fenomena apa kemudian yang membuat Deng Gapa dan juga Deng Lata ini prihatin melihat situs-situs yang ada? Ya, jadi suatu fenomena yang membuat kita prihatin akan melestarikan atau menjaga sejarah yang ada di Sulawesi Selatan itu mau di Kabupaten Goa ataupun Makassar itu adalah zaman sekarang anak muda cenderung dengan media teknologi. Ya, sehingga pelestarian kita itu tidak dilirik lagi. Ya, salah satu contoh ya, kita berkiblat dengan salah satu bela diri kita yang ada di Sulawesi Selatan. Apakah anak muda sekarang itu cenderung dengan apa yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri? Oke. Ya, apakah mereka mau belajar silat kita yang namanya itu manca, segala macam yang berbagai macam, dan alhamdulillah saya sendiri itu adalah humas di pelestarian silat Sulawesi Selatan. Dan sudah berapa tahunnya, mulai berdiri 2017 itu sampai sekarang saya lihat anak mudanya itu memang masih cenderung dengan silat-silat yang ada di luar. Oke. Siapa lagi yang bisa melestarikan sejarah kalau bukan kita sendiri? Ya, ketika kita mempunyai anak maupun cucu, mereka bertanya kepada bapaknya, apa sih itu bapak? Ketika kita tidak jaga pertanyaan hal sekecil itu, pasti kita tidak bisa jawab. Iya, anak-anak juga akhirnya nanti mengetahui situs sejarah dari buku aja nantinya ya, dalam bentuk fisiknya sudah tidak ada, sudah hilang waktu itu. Nah, situs sejarah yang ada di Kota Makassar ini sendiri, yang dalam data dari Kasera yang
tidak terawat atau mungkin dalam hal ini pemerintah kurang perhatikan, kira-kira apa aja? Banyak. Yang pertama itu khususnya di Kabupaten Goa dulu ya. Itu yang pertama ada Masjid Hilal Tua Katangka. Oh ya, Masjid Tua Katangka ya. Masjid Oke. Tua Katangka itu sangat memprihatinkan buat kami, buat penggiat budaya yang ada di Kota Makassar, yang Sulawesi Selatan juga. Itu sangat memprihatinkan karena kenapa? Di sana itu selain masjid yang tertua yang ada di Sulawesi Selatan, di sana di samping itu ada makam-makam raja. Makam-makam raja yang tidak terpelihara sama sekali. Jadi kita ini para penggiat budaya teriris hati kami, para leluhur kami terlihat seperti begitu tidak dijaga. Siapa lagi kalau bukan kita? Begitu. Salah satunya itu Masjid Tua Hilal Katangka. Terus ada lagi yang namanya Benteng Sumbo Opu. Oke. Masih dalam Kabupaten Goa itu yang berada di daerah selatan. Kalau Benteng Sumbo Opu tuh dulu zaman-zaman anak sekolah biasa kalau 17-an sering anak sekolah diarahkan ke situ ya untuk dikunjungi. Tapi sekarang kan sudah tidak pernah lagi, sudah jarang, mungkin sama sekali sudah tidak terawat lagi ya. Sangat tidak terawat lagi. Karena kita ketahui Benteng Sumbo Opu juga itu salah satu situs peninggalan sejarah di mana di Benteng Sumbo Opu itu ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan itu, dan khususnya rumah adat Kabupaten Goa itu sangat tidak terpelihara. Makanya hadirnya Kasera itu sebagai pemerhati sejarah dan budaya itu menyampaikan kepada pemerintah setempat bahwasanya kondisi sekarang itu sangat urgensi untuk memang dilestarikan. Siapa lagi kalau bukan sekarang ini. Lalu bagaimana komen atau respon dari pemerintah ketika kemudian Kasera memberikan pernyataan bahwa ini situs-situsnya sudah tidak terawat lagi? Dan alhamdulillah sampai sejauh ini Kasera sebagai penggiat budaya menyampaikan beberapa situs yang tidak terpelihara. Respon pemerintah sangat bagus, mendukung terkait kita punya visi misi. Insya Allah pemerintah akan secepat ini, mungkin tahun ini pemerintah akan melakukan renovasi sebaik mungkin. Sudah berarti direspon lah ya. Itu kan ada beberapa situs-situs sejarah juga tadi di Goa. Jadi ini untuk Kasera sendiri daerah mana saja yang kemudian diperhatikan situs budayanya? Kan tadi Goa. Kalau Makassar gimana? Khusus kita ini berawal dari Goa dulu. Kita berawal dari Goa. Setelah Goa terselesaikan baru kita pindah ke Makassar. Tapi kita akan semua 24 kabupaten kita akan mencakup semua sejarah situs-situsnya yang kurang terpelihara. Kita sebagai lembaga pemerhati dan penggiat budaya itu sebagai lembaga yang peduli tentang budaya akan menyampaikan ke pemerintah bahwasanya kondisi sekarang ini situs kita itu kurang terpelihara. Oke. Itu kan kayak peninggalan bersejarah ya, yang kayak makam, monumen, candi, prasasti itu kan agak besar tuh ukurannya. Gimana nih kalau misalkan benda-benda yang berukuran kecil gitu? Kayak mungkin yang menjadi khas apa sih? Sudang. Iya, pedang itu Sudang namanya. Itu diurusin sama Kasera juga nggak? Ada. Dia itu ada memang juga sebagai salah satu komunitas yang memang juga menjaga itu. Jadi Kasera itu di luar dari itu. Oke, di luar dari itu ya. Jadi kalau Kasera apa aja nih? Meliputi apa nih? Situs-situs sejarah yang kurang terpelihara. Ada juga Gerakan Bahasa Makassar. Oke, Gerakan Bahasa Makassar. Gerakan Bahasa Makassar. Dengan Bahasa Makassar kita sudah melestarikan budaya kita. Terus kita juga itu kedepannya akan membina anak-anak didik, anak-anak di usia dini untuk melestarikan budaya-budaya kita. Salah satunya itu dengan tari-tarian tradisional Kota Makassar seperti tari padupa, tari etnis, dan tarian. Oke. Nah kalau gitu kita mau tahu kegiatannya selama ini di Kasera ini apa aja yang udah dilakukan? Selama ini program kerja yang kami sudah lakukan sendiri Ya, itu Gerakan Bahasa Makassar. Gerakan
Iya, itu tadi gerakan bahasa Makassar. Ya, Baru itu aja tuh. ya situs-situs juga kita. Oh, dan situs-situs Iya, lainnya. Ya, kedepannya ini kita akan membina anak-anak di usia dini untuk melestarikan tari-tarian. Oke, jadi banyak program-program yang akan Iya, dijalankan. sangat banyak, ya. Nah, ini kan tema kita menjaga adat dan juga budaya di era digitalisasi, Iya. karena kita tahu bersama bahwa sekarang ini semuanya serba digital lagi ya. Semua apapun itu udah melalui smartphone, orang-orang juga bisa mengetahui beragam informasi Iya. melalui handphone ya, dan juga media-media sosial yang ada. Adakah di Kasera kemudian melirik itu untuk memperkenalkan budaya ke anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi yang ada sekarang ini melalui media sosial yang ada? Nah, oke, kita tahan dulu jawabannya, nanti kita akan